berziarah itu untuk contoh bahwa kita juga bakal meninggal. Iya. Saya pernah ke Banten. Berjalan kaki. Banten berjalan kaki. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama kami di Cacahan Rada Aya Tema. Jadi alhamdulillahirabbil alamin kita kedatangan tamu undangan sekelintingan, katanya apa ya dia? Anda mau apa sih? Lainnya ada sekelintingan cina maaf ini mantan inilah bisa digarisbawahi dukun. Tapi alhamdulillah memperdalam ilmu, sekarang mah pindah jadi mualaf, ilmu hikmah. Soalnya asup pesantren. Ya micin ilmu nu kana itulah ilmu hitam. Menggali ilmu rada putih. Met. Soalnya can kabeh. Benar Ji? Bener. Oke, jadi asal ke haji ini dari mana? Soalnya kepengen haji. Saya dari Sukabumi. Sukabumi ya. Gimana itu? Awal dari mempelajari ilmu ini nih, ilmu hikmah. Ya, awalnya kita mempelajari ilmu hikmah berangkat beriadoh. Oh, kemana? Ke Nursalam. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Berangkat ke Nursalam. Saya berangkat 2018. Iya. Awal mula kita pasaran. Terus saya tertarik dengan ilmu-ilmu laduni. Iya. Laduni apa contohnya? Ada laduni hikmah, laduni sirul kutub, laduni hitobah, asrolisan. Banyaklah ilmu laduni. Tapi yang diperdalami oleh Kak Haji apa itu? Saya memperdalami semuanya. Alhamdulillah. Tengen semuanya. Cuman saya yang sekarang memperdalami lebih serius itu dalam memperdalami ilmu hikmah. Oh iya. Jadi tokoh pergaiban lah. Met lah. Katanya suka ini apa? Menjadi sahibul karomah, mencari karena ada lempangan teh. Oh iya, jadi musafir. Ya, mungkin sepengalaman saya sempat menjadi musafiran itu berangkat kemana-mana untuk mencari keberkahan lah intinya ya. Untuk mencari keberkahan, untuk menjadikan contoh ketika kita berziarah itu untuk contoh bahwa kita juga bakal meninggal. Iya. Tapi di lain itu saya kadang karena minimnya saya berziarah itu berjalan kaki. Kemana itu? Saya pernah ke Banten. Banten berjalan kaki. Apa pelajaran dan pengalaman itu jalan kaki? Saya berangkat ke Banten dari Sadeng itu membawa uang cuman 100.000. Tapi punya keyakinan ya? Punya keyakinan yang tinggi. Jadi untuk menjajal keyakinan Anda itu? Untuk menjajal keyakinan saya dan untuk menjajal doa saya. Intinya seseorang untuk menjadikan keyakinan itu mempunyai doa agar bisa yakin lagi. Diperkuat keyakinan kita. Saya tidak membawa apa-apa. Hanya membawa uang 100.000 berangkat ke Banten. Kapan itu? Waktu Muharram tahun kemarin. Bulan Muharram tahun kemarin. Terus saya berangkat pertama ke Masjid Agung. Oh, di Masjid Agung di mana? Banten Lama. Oh iya, Syekh Maulana Hasanuddin. Eta. Nah. Saya pernah ke situ, tapi hilap deui. Iya. Banten Lama itu ya? Iya. Setelah itu ya saya nginep seadanya ya. Namanya orang itu tidak memperlihatkan apa-apalah. Intinya kita pasrahkan diri, ambil keyakinan. Setelah itu, setelah di Masjid Agung, saya berangkat ke Karangantu, Syekh Maulana Yusuf. Iya. Di situ banyaklah kejadian-kejadian. Mungkin orang kasihan kepada saya, karena saya tidur di mana. Terus berangkat kemana-mana, tidak memikirkan untuk tidur di mana, untuk makan di mana. Tapi alhamdulillahnya, mungkin ini udah jalannya. Iya. Selalu ada yang memberi. Istilahnya ada yang memfasilitasi. Kita berangkat, bahkan kita dikasih uang. Terus berangkat, saya sempat keliling dari pertama Masjid Agung, terus ke Tangerang, ke Pulau Cangkir, terus ke Pandeglang. Oh itu? Iya. Terakhir saya di Gunung Karang. Oh tadi di Gunung Karang? Gunung Karang. Itu ngaluluskeun sukulah. Ngaluluskeun, ngalempengkeun. Bahasa Indonesia apa ya?
ngalojorkeun. Jadi intinya ya mungkin dengan keyakinan itu nggak ada rasa capek, karena kita mempunyai cita-cita. Oh iya, dan tujuan. Karena cita-cita kita tinggi, mau capek apapun, mau sesulit apapun, mau gimana pun itu yang penting kita hasil cita-cita kita. Benar. Dari terakhir kemana lagi? Terakhir itu? Enggak, setelah itu mungkin kita pulang lagi. Dengan waktu hanya 2 minggu saya keliling di Banten. 2 minggu? 2 minggu. Setelah itu pulang lagi ke pondok. Kok ke sini? Iya. Setelah pulang, saya berangkat lagi. Kemana? Pertama saya berangkat ke Garut. Lempang? Enggak. Oh enggak. Sugan kayak Lempang lagi. Dengan bisingin gempor. Dengan adanya ya mungkin udah gerak Allah. Iya. Yang memfasilitasi kata saya. Berangkat ke Garut. Pertama ke Godog. Sunan Rohmat. Pernah? Tahu gak? Enggak. Kan gak pernah. Terus setelah itu keliling ke Gunung Haruman, terus ke Cinunuk, ke Wanaraja, ke Limbangan, pokoknya keliling Garut. Terakhir saya diem di Leung Sancang. Leung Sancang. Itu Garut. Pamengpeuk, perbatasan Indonesia. Oh. Konon katanya menurut sejarah yang Prabu Siliwangi pernah di situ. Apa? Prabu Siliwangi. Ya, jadi ada petilasan Prabu Siliwangi. Bahkan di situ ada suatu pohon yang tidak ada di hutan lain. Pohon apa itu? Pohon kaboa. Kaboa. Naon boa. Kaboa. Jadi pohon kaboa itu ya sempat dipakai oleh Prabu Siliwangi. Jadi yang ada di Leung Sancang. Iya. Patilasan. Ada yang bilang, oh banyak sih di situ keramat-keramat banyak. Katanya gitu. Orang Jawa Barat itu perkumpulan para wali di situ. Jadi kita mau ngambil apa-apa ada di situ. Gimana niat kita? Oke. Gimana niat kita? Kalau niat kita pengen umroh ada tiketnya di situ ya. Iya. Setelah itu saya pulang lagi dari Garut, berangkat lagi. Kemana? Tidak lama saya berangkat ke Cirebon. Cirebon mana? Cirebon saya menempati 40 tempat. 40 tempat? Kalau disebutin banyak. Oh banyak. Agak apa disebutin aja? Yang pokoknya aja saya ke Gunung Sembung, ke Gunung Jati, terus ke Taklun. Tahu Taklun? Enggak. Ya udah. Kan nggak pernah. Yang Cakrabuana. Oh. Setelah ke Taklun, terus ke Nyimas Gandasari. Iya. Banyak lah. Lalu soan-soan ke Panguragan kita. Banyak soan. Apa itu soan? Silaturahmi. Oh. Jawa ya. Setelah menurut saya cukup lah. Intinya saya pulang lagi ke pesantren. Setelah itu berangkat lagi Wali Songoan. Alhamdulillah ada yang memfasilitasi lagi. Alhamdulillahnya ada jalan untuk menghadapi ke Wali Songo. Wali Songo. Pernah. Wali Songo bukan A9. Iya. Kemana-mana itu? Kemana-mana. Terakhir di Madura. Berapa hari itu? Selama 1 minggu. Oh itu keliling ya? Keliling 1 minggu. Setelah itu beres semua, saya pulang lagi. Lalu saya ke Kuningan. Oh Kuningan. Tahu kan? Kampung siapa? Di Kuningan di belah mana itu? Saya di Kuningan pertama di Windu Haji. Oh Windu Haji. Tahu? Saya pernah ngandeng tapi nggak pernah sih. Windu Haji itu Syekh Muhibat. Syekh Muhibat. Terus ke Kampung Lengkong. Kampung Lengkong di situ. Terus setelah ke Kampung Lengkong saya ke Cilimus. Iya. Yang suka disebut Syekh Wedus atau Mama Sobari. Setelah itu di Cilimus pulang lagi saya soan lagi ke Banjar. Ya, ke Mama Ilyas sama Mama Holil. Saya jarah di situ. Setelah itu baru pulang lagi ke sini. Nanti kalau mau ke Kuningan lagi ajak ya aku. Iya. Ajak saya. Tapi suka muntah gak? Enggak suka muntah lah. Saya pernah alhamdulillah di mobil di motor gak suka muntah. Enggak, pernah ya? Di mobil ngising doang. Iya, itu pengalaman terberat bagi saya. bukan kapacirit apa ngising. Di plastik. Iya di plastik. Itu juga baru. Kan di bus Barito mah nggak ada WC.
Sekarang mah cenah udah ada. Jadi gampang. Nanti ajak ya. Kapan? Maunya kapan? Aih. Tapi kadang saya suka jalan kaki Kemana? ke Kuningan. Yang benar. Benar. Tapi ada yang ngajak. Capek. Iya, saya niat jalan kaki gitu, tapi suka ada yang ngajak. Tapi anehnya itu ketika kita ngajak, ada yang ngajak suka disampaikan sama makam itu, makam yang kita tuju. Contohnya kita berangkat ke Cirebon. Gak tahu-tahu di jalan ada yang ngajak gitu. Tapi yang ngajak itu disampaikan ke Cirebon langsung, ke Gunung Jati. Setelah itu kita pulang pengen ke tempat tujuan yang lain. Ada lagi yang ngajak, terus disampaikan lagi gitu. Itu apakah kebetulan saja gitu. Maka emang ya udah ada pertolongan dari Allah lah gitu. Iya. Ketika kita untuk beribadah pasti dipermudah sama Allah. Benar. Mana tatagan maka Allah wae. Nah, bisingan gua. Itu terus kalau kan cenah. Iya. Kalau ada seseorang gitu. Sia kamari cenah aing. Non di makam eta dibere cincin. Menang ngawirin, menang keris segala. Menang eta bener apa henteu kaji gitu ya. Ya sebenarnya kita berangkat ziarah itu dengan niat apa intinya? Karena takut ketika kita niat jelek. Dalam penjarahan itu kan tidak semuanya orang-orang soleh. Dalam penjarahan juga pasti ada jin paseknya atau jin kafirnya. Ketika kita mempunyai niat, saya pengen pusaka. Terkadang itu yang memberi bukan orang-orang soleh, tapi itu jin pasek untuk menyerupai. Karena jin-jin juga mampu bisa menyerupai yang kayak gituan. Iya. Jadi intinya kita niat aja, niat baik. Saya silaturahmi kepada para aulia Allah, saya menziarahi. Insya Allah beliau juga mendoakan kita. Amin. Intinya kita tabaruk lah, tabaruk kepada orang-orang soleh. Semoga kita diaku muridnya. Amin. Masalah sekarang pusaka ini itu, kalau emang udah haknya atau emang milik kita, tidak perlu dipinta, ntar juga nyamperin sendiri. Tapi ingat, kita keyakinan bukan dengan sama itu. Iya. Terkadang orang, karena saya mempunyai cincin, sok ayah usaha saya laris. Kadang saya mempunyai pusaka-pusaka, saya lancar, saya bisa ini, bisa itu. Terkadang itu bohong. Iya. Tetap yang bisa ngelancarin, yang bisa ngelurusin, yang bisa semuanya dengan izin Allah. Jika Allah tidak berkehendak, mau sehebat apapun pusaka tidak ada gunanya. Tetap anu boga tapak gawe nama Allah. Ka Allah. Kok nama kelar ke Allah. Ya, makanya itu ketika kita untuk memperdalami dunia pergaiban lah ya. Kita juga harus jangan meninggalkan ngaji. Iya, benar. Karena kita mengetahui semuanya itu dengan ngaji. Sebenarnya jangan sampai kita terkecoh dengan ucapan-ucapan rayuan-rayuan jin. Iya. Karena banyak yang mengucapkan gini. Terkadang itu kebanyakan itu jin. Itu jin ya? Jin. Takutnya gitu. Ketika kita mempercayai apa-apa itu, takutnya kita terpengaruhi oleh setan. Jadi sekarang mah alhamdulillah yang udah nikah belum? Belum. Oh, belum. Jadi sekarang mah di perdalam pergaiban, bukan percintaan dulu ya. Iya. Dari percintaan gampang ya. Begitulah. Tapi ada nggak sekelintingan yang kawin gitu? Ya namanya orang normal ya. Ya ada mulu, tapi prinsip saya suksesin dulu lah kehidupan kita. Intinya saya pengen membahagiakan dua orang. Yang pertama orang tua sama guru. Istri saya. Oh, istri. Iya. Ya guru udah pasti gitu. Karena guru yang membimbing zahir batin kita. Nah, sekarang istri ada? Belum. Calon maksudnya. Ya kabongkar. Aing loba cenah eta. Ya mudah-mudahan mungkin calon mah ada ya. Karena seseorang itu pasti udah ada calonnya. Udah Allah udah tentuin istiqomahnya di mana, jodohnya siapa gitu. Yang penting kita mengejar dulu cita-cita kita. Insya Allah Allah udah nyiapin jodoh kita. Emang lagi cita-cita doang. Ingat gak? Kejarlah kesuksesan sampai mantan ngajak balikan. Nah. Anjing. Kembalilah kepada jarah. Iya. Nggak tinggal kita mah percintaan mah. Akhirnya pergaiban lah. Jadi waktu ke jarah eta sok aya nu ngajaya lantara sok
orang masuk kayak cina aing jarah kamu rika ditu anu ngoreg-ngerog tangkal lah ngoreg-ngoreg Gebrek-gebrek. ngegebrek eta mah bahasa Sunda kene ngebreg-gebreg ini Guncang. Goyangin. Ya intinya ada yang mengganggu lah gitu. Iya, ada yang mengganggu. Ya setiap pertempatan pasti ada lah. Ketika kita niat beribadah pasti ada yang nguji. Jangankan di penjarahan, kadang di pesantren juga ketika kita mau bertirakat pasti ada lah yang mengganggu. Jangan kan beli pesantren, ke sholat ge aya we ada. Ya begitulah. Cuman ada di suatu tempat tapi tak perlu kita diceritakan. Suatu tempat di penjarahan gitu. Ketika saya berjarah di situ mungkin terbilang aneh, tapi nyata karena saya merasakan gitu. Yang herannya gitu, saya kena hujan tapi hujan yang ada di penjarahan doang. Oh di situ doang. Ketika saya melihat ke situ gak hujan, di situ gak hujan. Yang ada di makom sama kena baju saya doang. Satu yang itu di Gunung Pangrango. Gunung Pangrango. Iya. Terus sempat saya juga berangkat ziarah ke Gunung Salak, Raden Hasan Basri ya. Ya samalah begitu. Hujan? Enggak. Oh enggak. Cina sama. Saya berjarah bertiga. Cuman Sama digangguin. ketika kita bacaan Fatihah Yasin itu serasa saya bersolawat di Masjid Istiqlal saking banyaknya orang. Padahal kita bertiga gitu. Tapi ya wallahu alam mungkin ada makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat mengikuti kita ziarah gitu ya. Karena setiap tempat dimanapun kita berada pasti ada makhluk-makhluk yang gaib lah intinya gitu. Jadi kesan saya itu setiap penziarahan emang ada, bahkan saya melihat ya ini itulah sudah tidak bisa disebutkan gitu karena saking banyaknya. Cuman yang kesan saya itu cuman itu. Ketika saya melihat kok hujan di situ doang gitu. Sama di mana-mana mah di mana-mana gak hujan gitu. Hujan di situ doang. Ya mungkin ya gerak Allah kan. Tidak mungkin. Mungkin cak-cakur ki. Ya begitulah mungkin gitu. Mungkin cak lagi ngising ki gitu, mata hujan gitu. Terus ketika kesan saya termotivasi dan alhamdulillah saya berangkat ke Madura. Di Bangkalan ya mungkin kata orang-orang Madura itu negerinya para musafir. Yakin. Surganya para musafir. Kenapa? Saya berangkat pengen lihat surganya para musafir kayak gimana. Alhamdulillah orang-orangnya pada baik. Ketika melihat seseorang yang musafiran ke Madura itu semua orang pada ngasih makan. Pokoknya orang yang musafir itu dihormati bagaikan raja lah gitu, dikasih uang, dikasih ini itu. Ya kita gak meminta, kita juga gak mau gitu. Tapi itu dia yang memaksa. Harus makan di rumahnya. Bahkan tidur pun kita dispesialin lah kayak pengantin baru. Belum pernah. Anda hari belum pernah pengantin baru, kan kudu duaan. Iya ya. Iya. Laki jeung awe pengantin baru sorangan. Iya ya. Di mana orang pengantin baru sorangan? Iya maksudnya gimana? Kamar-kamarnya itu bagus, istimewa, pokoknya dibaruin lah gitu, pakai parfum-parfum yang luar biasa itu. Pengalaman saya, masya Allah. Pantas saja orang-orang bilang Madura itu surganya para musafir. Ketika saya ke Madura tidak pernah ada rasa lapar, karena setiap jalan sedikit udah ada yang ngasih makan, jalan sedikit ada yang ngasih uang, tanpa kita minta dan tanpa kita bilang bahwa saya itu musafir, tapi orang-orang itu udah pada ngerti dan udah pada tahu. Masya Allah. Itu gampangnya. Ya. Pakai motor. Kita gimana ya? Kalau ada yang ngajak, ikut. Kalau nggak ada ya jalan kaki. Dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Dari Surabaya kita berangkat ke Madura dan alhamdulillah dengan dipermudah dengan Allah. Kita bisa berangkat ke manapun. Itu bisa kehitung nggak jarah-jarah kemana aja? Ya kalau kemana aja mungkin yang saya belum pernah itu terjumpai Mekah. Hadramaut itu yang dicita-citakan saya setelah terkeliling Indonesia. Insya Allah saya pengen ke Hadramaut. Hadramaut. Iya. Setelah di situ baru Tarim. Yaman. Iya. Tarim. Iya.
karena di situ Malaikat maut emang. negerinya para wali ya. Iya. Terbilang negeri para wali. Setelah di situ saya ini namanya cita-cita ya. Iya. Pengen ke Baghdad. Tuan Syekh Abdul Qadir. Oh, Setelah itu baru kita menyelesaikan di Madinah dan di Mekah. Kita ke Jambi alhamdulillah. udah. Terus Ada apa? ke Padang Oh, Masya Allah. dengan izin Allah ya. Oh, dengan izin Selalu Allah. ada. Iya, Masya Allah. Pengalaman saya Jadi turun. ya udahlah gitu. Ah, Ke Kalimantan gitu alhamdulillah. udah. Iya. Nanti kalau mau ke Baghdad sama saya aja. Insya Allah siap. Insya Allah. Itu juga kalau ada yang ngajak. Hah? Kamu yang membawa kopernya. Oh, kajian asal gratis. Asal gratis. Ya mudah-mudahan ya kita berdoa. Amin. Ketika kita ada undangan dari para wali, semoga kita dipermudah untuk bisa berangkat ke Hadramaut, kita bisa berangkat ke Baghdad. Amin. Apalagi ketika kita ada panggilan dari Allah, panggilan dari Rasulullah, dari Nabiullah Ibrahim, insya Allah dipermudah kita berangkat ke Mekah dan Amin. Madinah. Masya Allah. Insya Allah kita akan ke sana. OTW bareng. Tungguan we. Sono iya mau OTW jauh pakai koper. Iya. Mau baju 15. Mau beli 15 doang. Ya, jadi alhamdulillah hirobil alamin begitulah pengalaman ke haji, iya, ke haji di Sukabumi. Dan bagaimana pesan-kesan untuk bangsa Indonesia? Ya, Bentar saya cadang, Gus. Santai. Buat ini gitu, para santri, ini mau untuk menguatkan keyakinan dan tidak patah semangat di lamun aya nu mupasir ilmu pasir musafir. ya mungkin intinya kita ambil keyakinan itu karena kita mempunyai cita-cita ya. Jadi jangan pernah merasa kita tidak punya apa-apa, tapi kita pengen jarah. Insya Allah yakin, karena kita ketika akan beribadah pasti Allah akan mempermudah. Walaupun kita tidak punya apa-apa. Terkadang Allah memberi rezeki itu di perjalanan. Kita tidak punya apa-apa di rumah, karena ketika kita memperdalam dunia Persilatan. hikmah, Hikmah. berarti kita yang harus ditanam dalam hati kita itu keyakinan. Iya. Karena apa? Tidak dengan keyakinan doa kita tidak ada apa-apanya. Walaupun doa kita mau dari pagi sampai sore. Walaupun kita menghatamkan Quran, tapi tidak mempunyai keyakinan diri kita, tidak akan ada ijabah Allah. Oh, benar. Jadi intinya ketika mau berangkat kemanapun, apalagi kita musafir ataupun jarah, niat dengan baik, keyakinan pasang yang benar-benar yakin. Ketika hati kita udah benar-benar, insya Allah ada jalannya, dipermudah dan pasti ada rezekinya. benar. Jadi semua perkara juga kudu dibarengi dengan keyakinan ya. Jadi sakabeh perkara kudu keyakinan. Iya. Jadi lamun orang hayang sukses, yakin sukses. Iya. Jadi orang teh kudu husnujun ka Gusti Allah Ya, begitulah. Begitulah. Jadi percuma orang ngadoa ge, orang hayang sukses ari teu yakin menjing naon nya. Iya. Jadi percuma ngadoa dari Sabang sampai Merauke, kulilana. Jadi kayakin namanya? Ya. Gitu. Makanya ketika kita pernah sowan berangkat ke Abuya ya, Iya. kita ke para alimil ulama, kita melihat berdoa Fatihah dengan sedikit itu, tapi kita dikasih air. Karena apa? Karena keyakinannya udah tinggi. Tapi terkadang kita berdoa dari malam ke pagi, tapi belum ada hasilnya. Karena apa? Karena keyakinan kita belum tinggi. Iya. Ya, kita bisa memperlihatkan ketika kita sowan ada contoh lah. Iya. Ketika Abuya terkadang berdoanya gitu karena Abuya udah mempunyai ilmunya, keyakinannya yang tinggi. Oke, dan jadi intinya amarannya, semoga kaki kita bisa dikuatkan untuk melangkahkan menuju kesuksesan. Karena kesuksesan tidak ada yang instan, butuh kecapean. Tadi musafir, kesakitan, kesedihan, kaperihan, meureun, aja kesangan, eta gayaanan, kesangan, aja nantinya. Apa nama pengorbanan, terutama bagi hati yang belum dilengkapkan, bertemu di saat sama-sama siap menjalin satu atap. Sampai jumpa lagi di lain tatap. Berarti nggak sakit baik. Berarti nggak sakit banyak. Hampura ya Kak Haji tadi yang disimpulkannya tadi.
Oh guys. Jadi hampura ya. Aduh, hampura ngawagal karena waktu senanya. Berada di hampura insyaallah. Aduh hampura ya. Ari insyaallah anam. Oke, insyaallah silaturahmi deui. Ya. Ya. Hampura sataja. Hampura sataja nak. Ya, si hampura insyaallah. Oh, benar. Ya, berarti nanti entos dicekapkeun sakieu bae da ieu tos wengi ieu teh jam baraha ieu teh? Jam 12:30. Banyak. Oh bener. 12:30 teh. Jadi entos dicekapkeun sakieu bae nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, kaji aduh. Insyaallah. Hampura. Yes. Ngopi-ngopi.